Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gali selaku dosen mata kuliah kimia analisis dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi iodimetri. Sebelum kami memulai presentasi iodimetri ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Kaida Safina Maharani, Naya Rizky Amalia, Nanda Alivia Juna Rifki, Nuraini Widya Stuti, Rizky Fadila Utami, Syakira Anindya Pasya, Sofinur Aziz Gumai, Salsa Aulia Arobani. Titrasi redoks merupakan titrasi terhadap larutan analit berupa reduktor atau oksidator dengan titran berupa larutan dari zat standar oksidator atau reduktor. Prinsip yang digunakan dalam titrasi redoks adalah reaksi reduksi oksidasi atau dikenal dengan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi. Titrasi redoks terdiri dari beberapa jenis. Penggolongan jenis titrasi redoks berdasarkan pada jenis oksidator maupun reduktor yang digunakan sebagai titran atau larutan standar. Kelima jenis titrasi redoks tersebut adalah permanganometri atau larutan standar KMNO4, bikromamometri atau larutan standar K2CR2O7, bronatometri, larutan standar KBRO3, serta iodimetri, larutan standar I2, dan iodometri atau larutan standar Na2S2O3. Selanjutnya ada pengertian iodiometri. Iodimetri merupakan suatu metode titrasi iodometri secara langsung yang mengacu kepada titrasi dengan suatu larutan iod standar. Salah satu sifat dari iodium adalah harga potensial standar. Iodium berada pada daerah pertengahan, yaitu iodium dapat digunakan sebagai oksidator maupun reduktor. Walaupun pada dasarnya iodium akan lebih gampang mengoksidasi daripada mereduksi, iodometri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang merupakan potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4, 5H2O, garam besi. Pada iodometri, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebihan dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Banyaknya volume natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan iodium yang dihasilkan atau setara dengan banyaknya sampel. Prinsip iodiometri. Prinsip dasar titrasi iodimetri yaitu sampel yang bersifat oksidator akan direduksi dengan kalium iodida berlebih dan menghasilkan iodium. Lalu iodium dititrasi oleh larutan baku natrium tiosulfat. Titrasi banyak digunakan karena murah, sederhana, dan tidak perlu menggunakan alat yang canggih. Pada iodimetri, karena iodium praktis tidak larut dalam air dan kelarutannya menjadi meningkat dalam air yang mengandung kalium iodida karena terbentuk kompleks anion I3, maka larutan iodium dibuat dengan mereaksikan dengan K1. Bentuk triiodida bersifat sebagai oksidator dalam larutan asam dan basa. Dengan adanya reduktor, reaksi berjalan secara kuantitatif ke kiri dan larutan menjadi bereaksi seperti larutan I2 saja. Untuk memudahkan penulisan, larutan ini selanjutnya disebut larutan iodium atau larutan I2. Larutan I2 distabilkan dengan penambahan beberapa tetes HCl. Sifat iodium. Yang pertama, padatan. Iodium adalah zat padat berwarna ungu tua dengan titik lebur yang rendah. Yang kedua, larut dalam pelarut organik. Lebih larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan kloroform. Yang ketiga, bereaksi dengan basa. Iodium bereaksi dengan basa membentuk ion iodat dan ion iodida. Selanjutnya, reaksi redoks dan iodimetri. Yang pertama, oksidasi. Proses di mana suatu zat kehilangan elektron. Yang kedua, reduksi.
proses di mana suatu zat mendapatkan elektron. Yang ketiga, agen oksidasi, zat yang menyebabkan oksidasi dengan menerima elektron. Dan yang keempat, agen reduksi, zat yang menyebabkan reduksi dengan memberikan elektron. Kemudian, contoh senyawa iodimetri yaitu Sn2+, AS3+, Zn2+, Hg2+, Pb2+, ion sulfit, glukosa, dan gula-gula pereduksi vitamin C. Bisa dilihat berikut adalah analit reaksi pada idiometri. Aplikasi iodimetri. Yang pertama, penentuan vitamin C. Iodimetri digunakan untuk menentukan konsentrasi asam askorbat. Yang kedua, analisis logam berat. Iodimetri dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi logam berat seperti timbal. Yang ketiga, pengujian kualitas air. Iodimetri digunakan untuk menguji kualitas air dengan menentukan kadar klorin bebas. Selanjutnya, titrasi iodometri mempunyai dua metode, yaitu secara langsung iodimetri dan secara tidak langsung yaitu iodometri. Secara langsung yaitu suatu zat reduksi dititrasi secara langsung oleh iodium. Indikator yang digunakan pada reaksi ini yaitu larutan kanji atau amilum. Secara tidak langsung yaitu ion iodida sebagai pereduksi diubah menjadi iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan standar. Iodometri digunakan untuk menentukan zat pengoksidasi. Prosedur titrasi iodimetri yaitu yang pertama ada pembuatan larutan standar iodium dengan dibuat melarutkan iodium dalam larutan kalium iodida. Yang kedua, pembuatan larutan sampel. Larutan sampel yang akan dititrasi harus disiapkan dan dikondisikan sesuai dengan metode analisa. Yang ketiga, titrasi dilakukan dengan menambahkan larutan standar iodium secara perlahan ke dalam sampel. Yang keempat, penentuan titik akhir. Titik akhir titrasi itu tercapai ketika warna larutan berubah menjadi biru karena pembentukan kompleks amilum iodida. Selanjutnya ada penentuan titik akhir titrasi. Yang pertama, titik akhir. Titik akhir titrasi adalah saat terjadi perubahan warna yang signifikan. Yang kedua, indikator. Indikator yang umum digunakan adalah larutan kanji atau amilum. Yang ketiga, perubahan warna. Indikator akan berubah warna menjadi biru tua saat iodium berlebih. Selanjutnya contoh kasus iodimetri. Pertama, penentuan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat dapat dioksidasi oleh iodium. Yang kedua, titrasi. Larutan standar iodium ditambahkan ke dalam sampel yang mengandung vitamin C. Yang ketiga, reaksi. Iodium bereaksi dengan asam askorbat mengubahnya menjadi asam dehidroaskorbat. Yang keempat, titik akhir. Titik akhir titrasi dicapai ketika warna larutan berubah menjadi biru. Untuk kelebihan dan kekurangan iodimetri. Kelebihannya akurat dan presisi tinggi, mudah dilakukan dan banyak digunakan dalam berbagai analisis. Kekurangannya, reaksi harus dilakukan dalam suasana asam dan iodium dapat menguap pada suhu tinggi. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 3, kita bisa menarik kesimpulan bahwa iodimetri adalah titrasi yang akurat dan berguna dalam kimia analitik. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar zat-zat pereduksi dan pengoksidasi dengan pemahaman yang baik tentang prinsip dan prosedur iodimetri, sehingga kita dapat melakukan titrasi secara akurat dan memperoleh hasil analisis yang handal. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai iodimetri. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penyampaian. Oleh karena itu, kami memohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kami sepenuhnya menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sementara kekurangan datang dari kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.